Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal Ananda semua. Perkenalkan, nama Ibu Yelsi Demilza. Ibu guru matematika di SMPN 1 Padang Panjang. Ibu berdoa, semoga Ananda semua berada dalam keadaan sehat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video pembelajaran ini Ibu buat untuk Ananda semua yang saat ini sedang berada di kelas 7 semester 1. Materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai bilangan. Masih ingatkah Ananda semua jenis bilangan yang mungkin sudah Ananda pelajari sebelumnya di SD? Sepertinya sudah ada yang agak lupa ya. Hayu disimak penjelasan berikut. Baiklah, kita akan membahas mengenai beberapa jenis-jenis bilangan. Yang pertama ada bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kamu perhatikan di sini, Ibu beri tanda titik 3. Ini menunjukkan bahwa barisan bilangan ini masih berlanjut sampai angka tak terhingga. Yang kedua, ada namanya bilangan ganjil. Apa itu bilangan ganjil? Ya, bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Nah, bilangan yang tidak habis dibagi 2 yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Yang ketiga, ada bilangan genap. Apa itu bilangan genap? Ya, bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Berikutnya, ada bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, anggota bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Sering para siswa menjadi ragu antara bilangan prima dengan bilangan ganjil. Nah, coba kamu perhatikan di sini. Secara sekilas memang banyak anggota bilangan prima, kebanyakan anggota bilangan prima adalah bilangan ganjil. Tapi apakah semua bilangan ganjil merupakan bilangan prima? Tidak. Contohnya di sini. Setelah 7 ada bilangan ganjil 9, tetapi tidak termasuk kepada bilangan prima. Kenapa? Karena 9 itu memiliki lebih dari 2 faktor. 9 juga habis dibagi 3. Maka faktor dari 9 ada 1, 3, dan 9. Nah, apakah semua bilangan prima itu merupakan bilangan ganjil? Jawabannya juga tidak. Kenapa? Karena 2 termasuk kepada bilangan prima. 2 bukanlah bilangan ganjil. Nah, lanjut ke jenis yang kelima. Yang kelima ada namanya bilangan komposit. Apa itu bilangan komposit? Bilangan komposit adalah bilangan asli lebih dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Nah, bilangan komposit itu merupakan bagian dari bilangan asli dan dia memiliki tentu lebih dari 2 faktor. Sehingga bilangan komposit dapat dibagi lagi oleh bilangan lain selain angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, anggota bilangan komposit yaitu dimulai dari 4, 6, 8, 9, dan seterusnya. Yang keenam ada bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Ya, bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi, beda bilangan cacah dengan bilangan asli hanya pada angka 0. Yang ketujuh ada namanya bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat?
Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Nah, dalam pelambangannya ditulis di sini. Titik-titik, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, titik-titik lagi. Ini menunjukkan angkanya masih berlanjut ke kanan tak terhingga dan berlanjut ke kiri tak terhingga. Selanjutnya ada namanya bilangan pecahan. Apa itu bilangan pecahan? Ya, bilangan pecahan itu berbagai macam bentuknya. Bisa berbentuk bilangan pecahan biasa, pecahan campuran, bilangan desimal, bentuk persen, bentuk per mil yang Ibu yakin sudah kamu pelajari sebelumnya di SD. Yang kesembilan ada namanya bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q, di mana P dan Q adalah bilangan bulat dan Q nilainya tidak sama dengan 0. Bisa kita katakan bahwa bilangan rasional itu adalah gabungan daripada bilangan pecahan dan bilangan bulat. Nah, yang ke-10 ada namanya bilangan irasional. Kebalikan dari bilangan rasional, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk P per Q. Artinya sebuah bilangan itu tidak bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, contoh, ini bentuk akar 3. Kalau kita cari, nilai akar 3 itu adalah 1,732050807 dan seterusnya. Angka di belakang koma ini akan berlanjut terus, tidak terhingga. Sehingga dia tidak bisa diubah ke dalam bentuk pecahan. Beda dengan misalnya 0,25. 0,25 termasuk bilangan rasional karena ini bisa diubah menjadi 25 per 100. Tetapi jika bilangan berkoma di mana angka di belakang komanya itu berupa bilangan yang berkelanjutan dan bentuknya juga tidak teratur atau tidak berulang, maka bilangan tersebut tidak bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan P per Q. Berikutnya ada bilangan real. Apa itu bilangan real? Bilangan real adalah gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, bagaimana? Sudah ingat kembali kan mengenai jenis-jenis bilangan? Untuk selanjutnya, pembahasan kita akan difokuskan pada bilangan bulat dan pecahan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Salah satu benda dalam keseharian kita yang menggunakan prinsip bilangan bulat adalah termometer. Ananda semua pasti sudah tahu kan apa itu termometer? Ya, termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Suhu 0 derajat disebut sebagai titik beku. Jika suatu daerah suhunya berada di bawah titik beku, maka suhu daerah tersebut akan dinyatakan dalam bentuk bilangan negatif. Jika kita gambarkan dalam bentuk garis bilangan, maka bilangan negatif terletak di sebelah kiri 0 dan bilangan positif terletak di sebelah kanan 0. Jika posisi sebuah bilangan semakin ke kiri, maka nilai bilangan tersebut akan semakin kecil. Dan jika posisi bilangan semakin ke kanan, maka nilai bilangan tersebut akan semakin besar. Agar kamu lebih paham, yuk disimak penjelasan berikut. Baiklah, kita akan coba membahas beberapa contoh soal mengenai membandingkan dua bilangan bulat. Kita mulai dari soal-soal yang sederhana. Isikanlah salah satu tanda lebih besar atau lebih kecil yang sesuai di antara dua bilangan berikut. Antara 5 dan 3. Ibu yakin kamu semua nih sudah tahu jawabannya. Itu tandanya yang cocok apa? Betul, tanda besar dari. Tapi
lihat dulu ke garis bilangan berikut. Sesuai dengan prinsip yang Ibu sampaikan sebelumnya, bahwa semakin ke kanan sebuah angka, maka nilainya akan semakin besar. 5 berada posisinya di sebelah kanan daripada 3. Dia lebih ke kanan daripada 3. Maka betul tanda yang cocok adalah tanda besar atau lebih dari. Kemudian antara negatif 5 dengan 3. Di garis bilangan bisa kita lihat bahwa angka negatif 5 berada lebih ke kiri daripada angka 3. Maka tanda yang cocok kita berikan adalah tanda kecil dari. Nah, berikutnya ada angka 5 dan negatif 3. Kita lihat pada garis bilangan bahwa angka 5 posisinya berada lebih ke kanan daripada angka negatif 3. Maka tanda yang cocok kita isikan adalah tanda besar dari. Nah, perhatikan dua contoh soal ini. Antara negatif 5 dengan 3, maka angka negatif 5 lebih kecil. Antara 5 dengan negatif 3, maka negatif 3 lebih kecil. Jadi kuncinya untuk membandingkan dua bilangan yang berbeda tanda, satu bertanda negatif dan yang satu lagi bertanda positif, maka bilangan bertanda negatif akan selalu lebih kecil nilainya daripada bilangan bertanda positif. Walaupun angkanya terlihat lebih besar. Ini angkanya 5 besar kan dari 3, tapi 5 memiliki tanda negatif. Maka prinsipnya nilai angka negatif selalu lebih kecil daripada angka positif. Lalu bagaimana kalau angka tersebut sama-sama negatif? Misal, kita bandingkan antara negatif 5 dengan negatif 3. Pada garis bilangan dapat kita lihat bahwa negatif 5 posisinya lebih ke kiri daripada angka negatif 3. Berarti angka negatif 5 lebih kecil daripada angka negatif 3. Maka tanda yang cocok kita isikan adalah tanda kecil dari atau kurang dari. Satu hal yang harus Ananda ingat bahwa semakin besar angka sebuah bilangan negatif, nilainya akan semakin kecil. Kenapa? Kalau kita lihat di garis bilangan, maka posisinya itu akan semakin ke kiri jika angka bertanda negatif itu semakin besar. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk soal yang kedua. Ayo kita menalar. Tentukanlah bilangan mana yang lebih besar antara negatif 45.321 dengan negatif 9.823. Ada dua cara kita menentukannya di sini. Pertama, kunci yang Ibu berikan tadi, semakin besar bunyi angkanya, itu nilainya akan semakin kecil. Mana yang lebih besar 45.000 daripada 9.000-an? Ya, bunyinya lebih besar 45.000, tapi dia sama-sama bertanda negatif. Berarti jawaban yang tepat, angka negatif 45.000 akan lebih kecil daripada negatif 9.823. Di samping itu, kamu juga bisa memperhatikan digit angkanya atau jumlah angka pembentuk bilangan tersebut. Bilangan pertama terdiri dari 5 digit, bertanda negatif. Bilangan kedua terdiri dari 4 digit, bertanda negatif. Berarti, bilangan pertama yang terdiri dari 5 digit ini akan semakin besar bunyinya, nilainya akan semakin kecil. Jadi bisa juga kamu ambil kesimpulan, semakin banyak digit angkanya, sebuah bilangan negatif, maka nilainya akan semakin kecil. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, andaikan simbol M mewakili suatu angka, tentukanlah angka M agar bilangan 83M253 lebih kecil dari 835.253 jika M adalah bilangan cacat. Ini digit angkanya sama. Bilangannya sama-sama terdiri dari 6 digit. Bilangan kedua juga terdiri dari 6 digit. Yang jadi permasalahan di sini, digit yang ketiga,
angka yang ketiga itu belum diketahui atau dimisalkan dengan sebuah huruf, yaitu huruf M. Pertanyaannya, berapa angka M ini yang mungkin supaya bilangan pertama lebih kecil daripada bilangan kedua? Kuncinya kita cukup memperhatikan angka yang ketiga ini atau digit yang ketiga ini. Kenapa? Karena angka yang lainnya sama. Digit yang ketiga pada bilangan pertama dimisalkan dengan M. Pada bilangan yang kedua dimisalkan dengan 5. Ini adalah digit ribuan. Nah, supaya angka pertama itu lebih kecil daripada angka kedua, berarti nilai M ini juga harus lebih kecil daripada nilai 5. Nah, maka jawabannya apa saja angka yang lebih kecil dari 5 yang merupakan bilangan caca? Ya, angkanya adalah 4, 3, 2, 1, dan 0. Nah, sekian dulu penjelasan Ibu mengenai jenis-jenis bilangan dan membandingkan dua bilangan. Semoga Ananda semua bisa paham ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa cuma satu ya. Rajin cuci tangan, selalu pakai masker jika harus keluar rumah, jaga jarak 1 meter jika berkumpul dengan teman. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.